bronkitis, dan difteri. Anggota kelompok ada Cindy, Lintang, Reina, Salsabila, Farah. Bronkitis adalah peradangan pada saluran pernapasan bronkus akibat infeksi mikroorganisme patogen. Meningkatnya produksi mukus bronkitis disebabkan oleh infeksi dan iritan melalui udara yang menghambat jalur udara di paru-paru, mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk menukarkan gas. Manifestasi klinis: batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, menimbulkan nyeri pada dada, batuk mengeluarkan darah atau dahak berwarna gelap, batuk menjadi terus-menerus dan 30 batuk dalam 1 menit, bahkan hingga menimbulkan suara kasar dan mengganggu jam tidur. Berat badan menurun dan penurunan kesadaran. Pemeriksaan diagnostik: pemeriksaan fisik dan auskultasi bising paru-paru diperlukan untuk mendeteksi kemungkinan bronkitis yang terjadi. Kemudian diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk menguatkan hasil pemeriksaan fisik. Pemeriksaan lanjutan tersebut meliputi hal-hal berikut: 1. Pemeriksaan kadar oksigen dalam darah menggunakan sensor yang ditempelkan pada jari. 2. Tes darah untuk mengidentifikasi mikroorganisme penyebab infeksi. 3. Ronsen dada mendeteksi kondisi yang menyebabkan timbulnya batuk. 4. Tes fungsi paru-paru menggunakan spirometer untuk menganalisis kemampuan bernapas paru-paru. Komplikasi yang berat lebih mudah terjadi pada penderita bronkitis yang berusia lanjut, lebih dari 65 tahun, penderita diabetes atau gagal jantung, dan penderita yang sedang dalam pengobatan obat kortikosteroid atau imunosupresan. Komplikasi yang paling umum dialami oleh penderita bronkitis adalah pneumonia. Definisi difteri: difteri adalah penyakit yang pernapasan berupa infeksi yang menyerang hidung dan tenggorokan, ditandai dengan munculnya selaput abu-abu yang melapisi tenggorokan dan amandel. Jika difteri tidak segera ditangani, bakteri penyebab difteri dapat mengeluarkan racun yang dapat merusak sejumlah organ seperti jantung, ginjal, dan otak. Etiologi: difteri disebabkan oleh penyebab Corynebacterium diphtheria yang dapat menyebar dari orang ke orang. Seorang bisa tertular difteri bila tidak sengaja menghirup atau menelan percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Penularan juga bisa terjadi jika menyentuh benda yang sudah terkontaminasi air liur penderita seperti gelas atau sendok. Manifestasi klinis: terbentuk lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel pasien. 2. Sakit tenggorokan, suara serak, batuk, dan pilek. 3. Demam, menggigil, dan lemas. 4. Muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi palpasi pada bagian kelenjar limfa di leher dan inspeksi pada tenggorokan dan amandel pasien. Pemeriksaan lanjutan untuk menentukan diagnosis adalah biopsi untuk diambil kemudian dikirim untuk diperiksa lebih lanjut. Komplikasi: bakteri penyebab difteri menghasilkan racun yang bisa merusak jaringan di hidung dan tenggorokan hingga menyumbat saluran pernapasan. Racun tersebut juga bisa menyebar melalui aliran darah dan menyerang berbagai organ. Komplikasi yang dapat terjadi antara lain radang otot jantung, miokarditis, pneumonia atau infeksi paru-paru, gagal ginjal, kerusakan saraf, dan kelumpuhan.